Perkenalkan, nama saya Alfonsius Merian Patrick, NIM 18104166632. Kelas Manajemen A2 Pagi. Mata kuliah, Seminar mata kuliah. Dosen pengampu Adi Musalim SMM dan dosen pembimbing saya Erin Niswan SMM. Di sini saya akan mempresentasikan makalah seminar laporan perbandingan 5 jurnal yang berjudul Pengaruh penggunaan media sosial terhadap minat beli mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak. Kata pengantar. Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat kami dapat menyelesaikan perbandingan 5 jurnal yang berjudul Pengaruh media sosial terhadap minat beli mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak dengan waktu yang telah ditentukan. Adapun tujuan dari tulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar. Selain itu juga, makalah ini dibuat dengan tujuan untuk menambah wawasan tentang bagaimana tata cara penulisan dan membuat laporan bagi mahasiswa yang lebih lanjut. Oleh karena itu, di dalam penulisan ini, kami memiliki banyak kekurangan. Karena itu, berharap kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dapat dijadikan perbaikan tulisan di masa yang akan datang. Latar belakang. Adapun tujuan mengapa saya sebagai penulis mengangkat judul Pengaruh media sosial terhadap minat beli mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak. Karena kita tahu media sosial saat ini telah menjadi salah satu tren yang tidak dapat dipisahkan dari seluruh kalangan masyarakat. Tingginya pengguna media sosial turut mengundang lahirnya berbagai macam iklan yang membesarkan beragam produk ataupun jasa. Hal ini secara tidak langsung akan berdampak pada kehidupan sehari mahasiswa yang mayoritas secara aktif menggunakan media sosial. Perbandingan jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, jurnal 4, dan jurnal 5. Jurnal pertama. Pengaruh media sosial terhadap minat beli konsumen, studi kasus mahasiswa manajemen Universitas Pasir Pengarayan, yang ditulis oleh Mila Setiawati, Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengarayan 2015. Jurnal kedua, dampak iklan di media sosial terhadap minat pembelian mahasiswa, yang ditulis oleh Hendri Handoko, Monica Iren Manio Jarang, Leni Stefani, Gusti Bagus Yudhistira, Clara Heti Pramasari, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2019. Jurnal 3. Pengaruh promosi melalui media sosial dan kesadaran merek. Pengaruh promosi melalui media sosial dan kesadaran merek terhadap minat beli air minum dalam kemasan dengan merek Aqua pada mahasiswa pendidikan ekonomi IFKIP UNS, yang ditulis oleh Claudia Muslimawati Sunarto dan Dewi Kusuma Wardani. Jurnal keempat. Pengaruh media sosial terhadap minat beli konsumen studi kasus mahasiswa, yang ditulis oleh Cahyani Reni, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palu, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2015. Jurnal kelima. Pengaruh media sosial terhadap minat beli online, studi kasus pada mahasiswa STIE Bima. Penulis Esti Purnamasari dan Ismunandar, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Bima, Volume 16, Nomor 2, Tahun 2020. Bersamaan. Kelima artikel jurnal di atas berkenaan dengan pengaruh penggunaan media sosial terhadap minat beli mahasiswa. Perbedaan. Objek penelitian pada kelima artikel jurnal tersebut berbeda. Yang kedua, pada artikel jurnal ke-1, objek penelitian adalah mahasiswa manajemen Universitas Pasir Pengarayan. Yang ketiga, pada artikel jurnal kedua, objek penelitian adalah mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pada artikel 4, pada artikel jurnal ketiga, objek penelitian adalah mahasiswa pendidikan
Ekonomi IFKIP UNS. Pada artikel jurnal keempat, objek penelitian adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palu. Pada penelitian kelima, pada artikel jurnal kelima, objek penelitian ialah pengaruh media sosial terhadap minat beli online studi kasus pada mahasiswa STI Bima. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang perbandingan 5 jurnal. Jurnal pertama. Di zaman globalisasi ini, gaya hidup masyarakat Indonesia selalu berubah. Sebagai berbagai tren belanja diadaptasi oleh masyarakat Indonesia, mulai dari piknik, shopping, sampai yang sedang tren sekarang adalah berbelanja melalui internet atau e-commerce atau yang biasa disebut online shop. Dengan semakin maraknya penggunaan internet, perdagangan secara elektronik, e-commerce dilakukan oleh bisnis dengan berbagai ukuran. E-commerce didefinisikan sebagai cara untuk menjual dan membeli barang-barang dan jasa lewat jaringan internet dan atau media sosial. Nugroho 2006. Teknologi informasi khususnya internet sangat mempengaruhi dunia marketing. Bahkan pemanfaatan internet untuk marketing dianggap sebagai trend center. Semakin tingginya penggunaan internet berbanding lurus dengan pemanfaatannya di dunia marketing. Sehingga dikatakan bahwa marketing online mulai populer sejalan dengan makin populernya penggunaan internet dari Utami dan Trifono 2012. Pencarian informasi dan kemudahan penggunaan media sosial merupakan tahap terpenting untuk pengambilan keputusan dalam berbelanja di media sosial. Sebelum konsumen melakukan pembelian, biasanya mereka akan mencari informasi mengenai produk yang diinginkan ataupun produk yang sedang ditawarkan oleh produsen. Bagi konsumen yang ingin berbelanja di media sosial, pencarian informasi dapat dilihat melalui search engine di internet, atau bisa juga dengan berkeliling melihat toko-toko online yang sering ditampilkan di internet. Informasi yang dikumpulkan bisa berupa harga, merek, kualitas produk, spesifikasi barang, bentuk produk, dan lain-lain. Yang selanjutnya dijadikan pertimbangan bagi konsumen apakah ingin membeli produk tersebut atau tidak. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap minat beli konsumen. Studi kasus mahasiswa program studi manajemen Universitas Pasir Pangareaan. Dari penjelasan di atas, adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa variabel media sosial diduga berpengaruh terhadap minat beli konsumen di program studi manajemen. Masuk ke jurnal kedua. Pada zaman sekarang ini, internet dan jejaring sosial lainnya memungkinkan konsumen dan penjual berkomunikasi secara langsung mengenai barang-barang yang akan dibeli atau dijual dengan berbagai merek dan produk. Di awal karirnya, internet masih bersifat pasif dan memiliki kesamaan dengan korban dan majalah yang masih sangat populer kala itu. Namun, seiring berjalannya waktu, internet mulai bermunculan sebagai aplikasi interaktif yang memungkinkan pembaca untuk terlibat secara aktif dalam pembuatan konten. Salah satunya adalah kehadiran media sosial yang cukup adiktif bagi masyarakat. Masyarakat kini secara rutin mengunjungi media sosial untuk terlibat dalam berbagai jenis hiburan dan kegiatan sosial, termasuk bermain, bersosialisasi, menghabiskan waktu, berkomunikasi, dan memposting gambar. Menurut laporan HubSpot, 71% konsumen cenderung melakukan pembelian berdasarkan referensi di media sosial. Maraknya penggunaan media sosial juga turut mengundang lahirnya berbagai macam iklan yang membesarkan beragam produk maupun jasa dengan tampilan yang cukup menarik. Aspek
pemasaran sebagai disiplin akademis dan aktivis manajemen telah menjadi subjek transformasi besar selama 20 tahun terakhir. Globalisasi pasar dan munculnya era baru, teknologi informasi dan komunikasi berhasil mengubah cara pemasaran dan dinamika pasar sehingga lahir individu dengan peluang dan pemberdayaan yang baru. Tingginya paparan media sosial terhadap kehidupan membuat banyaknya perusahaan besar mulai meninggalkan cara pemasaran tradisional dan beralih ke pemasaran yang berbasis media sosial. Berdasarkan data dari US Census Bureau, data produk Indonesia yang berumur 15 sampai 24 tahun sebesar 44.680.251 jiwa dari total 264.935.824 jiwa dengan persentase sebesar 16,86%. Rentang usia tersebut merupakan rentang usia dengan populasi terbesar di keseluruhan penduduk Indonesia berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia atau APJII yang ditunjukkan pada gambar 1. Komposisi penggunaan internet berdasarkan usia pada tahun 2018 didominasi oleh usia 15 sampai 19 tahun sebesar 91% dan usia 20 sampai 40 tahun sebesar 88,5%. Rentang usia tersebut merupakan rentang usia mayoritas mahasiswa di Indonesia. Media sosial juga menjadi salah satu alasan terbesar seorang dalam menggunakan internet. Hal ini ditunjukkan pada graf dari keseluruhan populasi Indonesia. 150 juta jiwa diantaranya adalah penggunaan aktif media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak iklan yang banyak berlalu lalang di media sosial terhadap pembelian yang dilakukan mahasiswa FTI UAJ. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran tentang pengaruh iklan di media sosial terhadap pembelian yang dilakukan mahasiswa FTI UAJ. Pengetahuan tentang dampak pengaruh iklan di media sosial ini selanjutnya dapat digunakan oleh pengiklan untuk menetapkan strategi yang tepat untuk memasarkan produk mereka maupun oleh pembaca sehingga dapat mendapat wawasan mengenai cara iklan di media sosial mempengaruhi pembelian. Jurnal ketiga, tingkat kesadaran masyarakat terhadap sebuah produk atau jasa merupakan salah satu indikator yang mampu menunjukkan keberhasilan sebuah merek dalam menarik perhatian calon konsumen. Ketika masyarakat paham mengenai spesifikasi sebuah produk dan didukung oleh kredibilitas produk atau jasa yang bersangkutan, maka akan timbul suatu niat untuk menggunakan produk atau jasa tersebut yang berarti merek tersebut maupun mampu menumbuhkan ketertarikan di benak calon konsumen. Untuk menarik perhatian calon konsumen, tentunya diperlukan cara yang tepat agar informasi mengenai produk atau jasa yang bersangkutan dapat tersampaikan secara optimal. Dalam hal ini, promosi melalui internet khususnya media sosial jadi saran yang cukup menjanjikan. Pertumbuhan ekonomi dunia yang diiringi oleh perkembangan teknologi dan informasi menjadi awal mula munculnya kebutuhan dan mengadakan pendekatan dengan lebih bersifat personal bagi para pemasar. Semakin ketatnya persaingan dalam memperkenalkan merek dan konsumen juga menjadi tantangan tersendiri. Adanya fenomena keberhasilan pemasaran yang dilakukan melalui media sosial yang marak belakangan ini menjadi bukti semakin sempitnya ruang gerak konsumen untuk mengenali produk atau jasa tertentu melalui cara-cara konvensional, sehingga pemanfaatan media sosial khususnya internet menjadi jalan keluar dari permasalahan tersebut. Pemasaran melalui media sosial di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan karena selain murah, pemasaran melalui media sosial juga terbilang mudah, lebih menghemat waktu dan mampu dipelajari oleh semua kalangan.
Dengan adanya media internet, informasi dapat diakses secara mudah dan efisien hanya dengan mengunjungi web atau akun Facebook, Twitter, dan Instagram yang bersangkutan, maka informasi yang diinginkan dapat langsung diperoleh dan hal-hal ingin ditanyakan dapat langsung disampaikan kepada penyedia informasi. Adanya internet membuat keterbatasan jarak dan waktu tidak lagi menjadi hambatan dalam memperoleh informasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Tritama dan Taigan pada tahun 2014. Dalam pengaruh media sosial terhadap brand awareness produk perusahaan, salah satu perusahaan yang telah menggunakan media sosial sebagai sarana promosi dalam membesarkan produk dalam PT Tirta Investama, khususnya dalam membesarkan produk air minum dan kemasan AMDK Aqua. Produk Aqua mempunyai web resmi yang mereka gunakan untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai pengenalan perusahaan dan produk mereka. Penghargaan yang diraih, kegiatan sosial yang dilakukan, lowongan kerja, suara konsumen, serta konfirmasi dan perusahaan. Salah satu kebutuhan pokok sehari-hari yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di dunia ini adalah air. Melihat tingginya kebutuhan manusia terhadap air, banyak perusahaan yang melihat kebutuhan tersebut sebagai peluang untuk menciptakan sebuah bisnis air minum dalam kemasan atau AMDK. Pada saat ini, di industri AMDK menjadi salah satu industri yang berkembang dengan sangat pesat di Indonesia. Jurnal keempat, globalisasi membawa dampak besar dalam digital marketing di Indonesia. Sudah semakin sering digunakan sebagai salah satu cara untuk berpromosi hingga mendongkrak penjualan. Banyak cara yang bisa digunakan untuk mempromosikan produk yang dijual, salah satunya dengan konsep digital marketing untuk pemasaran virtual. Konsep digital marketing Indonesia sudah semakin sering digunakan dan semakin berkembang. Dewasa ini banyak sekali media sosial bermunculan dengan berbagai fitur yang bisa dimanfaatkan untuk sarana promosi yang bisa dilakukan melalui jejaring sosial, mampu menghapus jarak dan waktu. Oleh karena itu, penggunaan media sosial sebagai sarana promosi produk semakin gencar dilakukan. Sudah selayaknya bagi para pengusaha di bidang online maupun offline memanfaatkan kecanggihan teknologi Twitter, Instagram, pada lain WhatsApp, BlackBerry, YouTube, dan lainnya sebagainya. Pencarian informasi dan kebutuhan penggunaan media sosial merupakan tahapan penting untuk mengambil keputusan dalam belanja di jaring sosial. Informasi yang dikumpulkan bisa berupa harga merek, kualitas produk, spesifikasi barang, bentuk produk, dan lain. Selanjutnya, informasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi konsumen. Apakah ingin membeli atau tidak? Dalam situasi Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Kominfo, data dari web Surveillance, perusahaan publik, relation, dan pemberian layanan jasa komunikasi untuk wilayah Indonesia, ada sekitar 65 juta pengguna Facebook aktif. Sebanyak 33 juta pengguna aktif per harinya, 55 juta pengguna aktif yang memakai perangkat mobile dan pengaksesnya per bulan, dan sekitar 28 juta pengguna aktif yang memakai perangkat mobile per harinya. Penggunaan Twitter berdasarkan pada PT Bakery Telkom memiliki 19,5 juta pengguna di Indonesia dari total 500 juta pengguna global. Twitter menjadi salah satu jejaring sosial paling besar di dunia sehingga mampu meraup keuntungan mencapai 144 juta dolar. Produser di jejaring sosial adalah orang-orang yang telah memproduksi sesuai, baik tulisan di blog, foto di Instagram, maupun mengupload video di YouTube. Kebanyakan pengguna Twitter di Indonesia adalah
adalah konsumen, yaitu yang tidak memiliki blog atau tidak pernah mengupload video di YouTube, namun sering update status di Twitter dan Facebook. Selain Twitter, jejaring sosial lain yang dikenal di Indonesia adalah Pats dengan jumlah pengguna 700 juta di Indonesia, Line sebesar 10 juta pengguna, Google Plus sebesar 3,4 juta pengguna, dan LinkedIn 1 juta pengguna. Pemanfaatan secara benar akan membuat produk bisa semakin tenar dan terjual keras di pasaran. Sudah banyak bukti dari kesuksesan di media sosial sebagai sarana berpromosi. Tujuan penelitian ini adalah untuk Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap minat beli konsumen pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palu. Jurnal kelima. Perkembangan Indonesia telah dipengaruhi stabilitas di era globalisasi. Gaya hidup masyarakat selalu berubah. Berbagai tren belanja diadaptasi oleh masyarakat Indonesia. Mulai dari midnight shopping sampai yang sedang tren sekarang adalah belanja melalui internet, atau yang biasa disebut online shop. Kan semakin populernya penggunaan internet, perdagangan secara elektronik dilakukan oleh bisnis dengan berbagai ukuran. E-commerce yang definisikan sebagai cara untuk menjual dan membeli barang-barang dan jasa lewat jejaring internet atau media sosial. Transaksi melalui internet dikenal dengan nama e-commerce atau perdagangan elektronik, yakni penyebaran, pembelian, penjual, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet dan televisi atau jaring komputer lainnya. Persamaan. Kelima artikel jurnal sama-sama mengangkat pengaruh media sosial terhadap minat beli mahasiswa. Kelima artikel jurnal sama-sama menjelaskan tentang fenomena media sosial terhadap minat beli. Yang ketiga, kelima artikel jurnal sama-sama memasukkan data tentang penggunaan media sosial. Yang keempat, kelima artikel jurnal studi kasusnya adalah mahasiswa. Perbedaan, kelima artikel jurnal mengambil sudut pandang para ahli atau pengamat yang berbeda. Kelima artikel jurnal mengambil data dari tahun yang berbeda. Kita masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Jurnal pertama. Dengan semakin maraknya penggunaan internet, perdagangan secara elektronik dilakukan oleh bisnis dengan berbagai ukuran. E-commerce didefinisikan sebagai cara untuk menjual dan membeli barang-barang dan jasa lewat jejaring internet atau media sosial. Teknologi informasi, khususnya internet, sangat mempengaruhi dunia marketing. Bahkan pemanfaatan internet untuk marketing dianggap sebagai trend center. Semakin tingginya penggunaan internet berbanding lurus dengan pemanfaatannya di dunia marketing, sehingga dikatakan bahwa marketing online mulai populer sejalan dengan makin populernya penggunaan internet. Menurut Kotler dan Armstrong, dalam Gita Kraunisa 2013, internet adalah jejaring publik luas dan jaring komputer yang menghubungkan pengguna di seluruh dunia satu sama lain dan menghubungkan mereka dengan penyimpanan informasi yang sangat besar. Jurnal kedua. Dun dan Barban dalam menuliskan bahwa iklan merupakan suatu bentuk kegiatan komunikasi non-personal yang disampaikan melalui media dengan membayar uang yang dipakainya untuk menyampaikan pesan yang bersifat membujuk.
Dalam dunia perikanan terdapat istilah ATL atau above the line dan BTL atau below the line. ATL adalah kegiatan pemasaran yang terkena Komisi Biro Iklan dan BTL adalah kegiatan pemasaran yang tidak kena Komisi Biro Iklan. Sebutan media baru merupakan pengistilahan untuk menggambarkan karakteristik media yang berbeda dari yang ada selama ini. Media seperti televisi, radio, majalah, dan koran digolongkan menjadi media lama. Munculnya media baru, terutama yang berbasis teknologi tinggi, membuat karakteristik pembeda antara ATL dan BTL semakin tidak jelas. Internet sebagai media baru karena fitur dan daya interaksinya membuat apa yang sampaikan mampu mencapai target pasar yang luas seperti juga sekaligus spesifik. Masuk ke jurnal ketiga. Minat membeli dapat diartikan sebagai suatu sikap dan senang terhadap suatu objek yang membuat individu berusaha untuk mendapatkan objek tersebut dengan membayarnya dengan uang ataupun pengorbanan. Menurut Kinnear dan Taylor dalam Sulias Yari 2010-2012, minat beli adalah tahap kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar dilaksanakan. Lityavati 2008 menjelaskan ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen, yaitu perbedaan pekerjaan, perbedaan sosial ekonomi, perbedaan hobi atau kegemaran, perbedaan jenis kelamin, dan perbedaan usia. Di sini tidak ada jurnal kelima karena di sini tidak ada jurnal keempat karena jurnal keempat tidak memiliki daftar pustaka. Jadi saya akan lanjut saja langsung ke jurnal kelima. E-commerce merupakan menurut London 1998, e-commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Menurut Chris Brogan 2010, media sosial adalah seperangkat alat komunikasi dan kolaborasi baru yang memungkinkan terjadinya berbagai jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia bagi orang awam. Adapun menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller 2016, media sosial adalah media yang digunakan oleh konsumen untuk berbagai teks, gambar, suara, dan video. Informasi baik dengan orang lain maupun perusahaan dan vice versa. Menurut Van Dijk 2013, Nasrullah 2015, media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium online yang menguatkan hubungan antara pengguna sekaligus sebagai sebuah iklan sosial. Persamaannya, di sini tidak ada persamaan dikarenakan jurnal keempat tidak ada daftar pustakanya. Tinjauan pustakanya maksud saya. Sedangkan perbedaannya, di antara kelima jurnal ada salah satu jurnal yang tidak memasukkan kajian pustaka atau landasan teori, yaitu jurnal keempat. Sudah saya jelaskan tadi. Kita langsung masuk saja ke bab ketiga. Metode penelitian. Perbandingan metodologi penelitian. Jurnal pertama sudah merupakan ketentuan umum bila mana pemecahan suatu masalah diperlukan suatu landasan. Hal ini diperlukan agar dalam pembahasannya tersebut mempunyai arah yang pasti dalam penyelesaiannya. Dalam penelitian ini, penelitian penggunaan satu variabel terkait yaitu minat beli dan variabel bebas yaitu media sosial. Jurnal kedua,
Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah riset lapangan melalui survei dengan pembagian kuesioner daring atau online. Metode kuesioner yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui lebih rinci hubungan sebab akibat dengan meminta sampel dan mengisi pertanyaan tersebut. Data yang telah didapat dari kuesioner yang dibagikan kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk mengetahui dampak iklan di media sosial terhadap pembelian yang dilakukan oleh mahasiswa FTI UAJ. Sedangkan jurnal ketiga, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP UNS angkatan 2014, 15, dan 16. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik proportionate starfit random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket atau kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear, berganda, dan uji prasyarat menggunakan software SPSS 23. Jurnal keempat. Metode yang digunakan adalah penelitian ini adalah regenerasi linear dan analisis deskriptif. Berdasarkan masalah yang diteliti, penulis membatasi ruang lingkup pada pengaruh media sosial terhadap minat beli konsumen mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palu. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palu. Dan penentuan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan metode rumus Lorentz. Penelitian ini dilakukan di kampus Universitas Muhammadiyah Palu dengan objek penelitiannya adalah mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi. Populasi sebanyak 240 mahasiswa dan sampel sebesar 70 mahasiswa. Dan jurnal kelima yang terakhir, dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian asosiatif, yaitu suatu penelitian yang bersifat mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih bila dibandingkan dengan penelitian deskriptif dan komparatif. Sugiono 2016. Persamaan jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, jurnal 4, dan jurnal kelima semuanya mempunyai metode penelitian. Perbedaannya, jurnal 1 menggunakan satu variabel terikat yaitu minat beli dan variabel bebas yaitu media sosial. Jurnal kedua menggunakan metode pengumpulan data survei dengan pembagian kuesioner daring atau online. Jurnal ketiga menggunakan penelitian kuantitatif dan pengambilan sampel menggunakan teknik proportionate starfit random sampling. Teknik pengumpulan data adalah teknik proportionate starfit random sampling, dan teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear, berganda, dan uji persyaratan menggunakan software SPSS 23. Jurnal keempat menggunakan metode regresi linear dan analisis deskriptif, dan penentuan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan metode rumus Shoflin. Jurnal kelima menggunakan metode penelitian asosiatif. Kita masuk ke bab keempat, hasil penelitian. Perbandingan jurnal pertama. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh media sosial terhadap minat beli konsumen di program studi manajemen sesuai dengan tujuan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Media sosial sangat berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada mahasiswa program studi manajemen Universitas Pasir Pengarian. Terbukti dengan banyaknya jumlah konsumen yang pernah berbelanja di media sosial, yaitu yang lebih dari satu kali sebanyak 54 orang atau 63,5%, dan yang pernah belanja hanya satu kali, yaitu sebanyak 31 orang atau 36,5%. Hal ini dapat juga dilihat dari media sosial yang dimiliki oleh responden untuk melakukan pembelian suatu produk di media sosial, yaitu yang paling banyak dimiliki responden adalah pengguna BBM BlackBerry Messenger. Sebanyak 36 orang atau 42,4%, kemungkinan pengguna Facebook sebanyak 29 orang atau 34,1%. Pengguna lain sebanyak 9 orang atau 10,6%. Selanjutnya penggunaan Instagram sebanyak 6 orang atau 7,1%. Dan yang terakhir yaitu pengguna Twitter sebanyak 5 orang atau
5,92%. Analisis 2. Analisis regresi menunjukkan terdapat hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara media sosial dengan minat beli konsumen pada mahasiswa program studi manajemen Universitas Pasir Pengarian, yakni sebesar 0,632. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pengaruh media sosial terhadap minat beli konsumen sebesar 63,2%. Hal ini ditunjukkan oleh pernyataan responden terhadap pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan minat beli konsumen yang dianggap positif oleh sebagian besar responden. Jurnal kedua. Berdasarkan hasil kuesioner online yang dibagikan kepada mahasiswa aktif FTI UIJ angkatan 2018, didapatkan informasi bahwa keberadaan iklan di media sosial tidak memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap minat pembelian mahasiswa. Berdasarkan data yang kami dapat, 40% mahasiswa setuju bahwa iklan di Indonesia berhasil mempengaruhi keinginan mereka untuk membeli produk secara online. Namun, hanya 1% yang menjawab sangat setuju bahwa mereka sering membeli produk secara online akibat iklan di media sosial. Jurnal ketiga. Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis, dan analisis data dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut. 1. Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan atau bersama-sama antara variabel promosi melalui media sosial X1 dan kesadaran merek X2 terhadap minat beli AMDK dengan merek Aqua pada mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP UNS. Besarnya pengaruh promosi melalui media sosial dan kesadaran merek terhadap minat beli AMDK dengan merek Aqua pada mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP UNS sebesar 92,7%, sedangkan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain sebesar 70,3%. 2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara promosi melalui media sosial terhadap minat beli AMDK dengan merek Aqua pada mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP UNS. 3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran merek terhadap minat beli AMDK dengan merek Aqua pada mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP UNS. Jurnal keempat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh media sosial terhadap minat beli konsumen pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palu, dengan tujuan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. Berdasarkan hasil perhitungan di uji hipotesa, diperoleh angka signifikansi sebesar 0,001, angka 0,001 kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh media. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh media sosial terhadap minat beli konsumen pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palu, dengan tujuan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesa, diperoleh angka signifikan sebesar 0,001, angka 0,001 kurang dari 0,02, maka HO ditolak, H1 diterima, artinya terdapat pengaruh media. Dan jurnal kelima. Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh media sosial terhadap minat beli online, di kasus mahasiswa STI Bima, sesuai dengan tujuan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Media sosial berpengaruh terhadap minat beli online. Studi kasus mahasiswa STI Bima terbukti dengan banyaknya pembeli. Hal ini terlihat dari hitungan sebesar 0,5199 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,000, sehingga nilai di bawah 0,005 titik. 2. Terdapat pengaruh yang kuat antara variabel media sosial terhadap minat beli online. Hal ini terlihat dari nilai R sebesar 0,600. 3. Variabel media sosial mempengaruhi minat beli online hanya sebesar 0,36%, sedangkan isinya sebesar 64% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Hal ini dapat terlihat R square sebesar 0,36%. Untuk persamaannya,
Kelima, jurnal menggunakan kuesioner untuk pengumpulan data. Perbedaan terletak di akhir. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh media sosial terhadap minat beli konsumen di program studi manajemen, sesuai dengan tujuan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Media sosial sangat berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada mahasiswa. Program studi manajemen Universitas Pasir Pangarahian terbukti dengan banyaknya jumlah konsumen yang pernah belanja di media sosial, yaitu yang lebih dari satu kali sebanyak 54 orang atau 63,5%, dan yang pernah belanja hanya satu kali yaitu sebanyak 31 orang atau 36,5%. Hal ini dapat juga dilihat dari media sosial yang dimiliki oleh responden untuk melakukan pembelian suatu produk di media sosial, yaitu yang paling banyak dimiliki responden adalah pengguna BBM atau BlackBerry Messenger. Sebanyaknya 36 orang atau 42,4%, kemudian pengguna Facebook sebanyak 29 orang atau 34,1%, pengguna Line sebanyak 9 orang atau 5,9%. 2. Analisis regresi menunjukkan terdapat hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara media sosial dengan minat beli. Diambil kesimpulan bahwa pengaruh media sosial terhadap minat beli konsumen sebesar 63,2%. Hal ini ditunjukkan oleh pernyataan responden terhadap pernyataan yang diajukan berkaitan dengan minat beli konsumen yang dianggap positif oleh sebagian besar responden. Berdasarkan hasil kuesioner online yang dibagikan kepada mahasiswa aktif FTI UIJ angkatan 2018, didapatkan informasi bahwa keberadaan iklan di media sosial tidak memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap minat beli pembelian mahasiswa. Berdasarkan data yang kami dapat, 40% mahasiswa setuju bahwa iklan yang di media sosial berhasil mengaruhi keinginan mereka untuk membeli produk saat online. Namun, hanya 1% yang menjawab sangat setuju bahwa mereka sering membeli produk secara online akibat iklan media sosial. Keberadaan iklan di media sosial juga tidak serta-merta membuat mahasiswa menjadi rela untuk mengeluarkan lebih banyak uang untuk beli produk yang ada di iklan media sosial. Hal ini dibuktikan dengan data sebesar 41% yang mengangkat sangat tidak setuju dan 38% yang mengangkat sangat tidak setuju. Jika mereka menjadi lebih konsumtif. Adanya iklan di media sosial dianggap mengganggu para mahasiswa dan menggunakan media sosial. Para mahasiswa lebih sering mengabaikan iklan-iklan yang terdapat di media sosial meskipun tayangan tersebut cukup menarik perhatian. Jurnal ketiga. Berdasarkan hasil penelitian, hipotesis dan analisis data dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut. 1. Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan bersama-sama antara variabel promosi melalui media sosial X1 dan kesadaran merek X2. Terdapat membeli AMDK dengan merek Aqua pada mahasiswa pendidikan ekonomi FKI UNS. Besarnya pengaruh promosi melalui media sosial dan kesadaran merek terhadap minat beli AMDK dengan merek Aqua pada pendidikan ekonomi FKIF UNS sebesar 29,7%, sedangkan dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 70,3%. Jurnal keempat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh media sosial terhadap minat beli konsumen pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palu, dengan tujuan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis diperoleh angka signifikasi sebesar 0,001, angka 0,01 kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HI diterima. Artinya terdapat pengaruh media sosial terhadap minat beli konsumen pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palu. Sedangkan jurnal kelima. Berdasarkan hasil dari penelitian tentang pengaruh media sosial terhadap minat beli online, studi kasus pada mahasiswa STIE Bima
sesuai dengan tujuan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Media sosial berpengaruh terhadap minat beli online. Terbukti dengan banyaknya pembeli, hal ini terlihat dari hitungan sebesar 0,5199 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,000 sehingga nilai di bawah 0,005. 2. Terdapat pengaruh yang kuat antara variabel media sosial terhadap minat beli online. Hal ini terlihat dari nilai R sebesar 0,600. Variabel 3, media sosial mempengaruhi minat beli online hanya sebesar 0,36%, sedangkan sisanya ada sebesar 64% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Hal ini dapat terlihat R square sebesar 0,36%. Saran 1. Saran bagi mahasiswa STIE Bima lebih teliti dalam berbelanja melalui media sosial sehingga mampu menumbuhkan rasa minat beli terhadap suatu barang. 2. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengambil variabel penelitian yang sama diharapkan untuk lebih menyempurnakan penelitian ini. Persamaan di kesimpulan kelima jurnal memberitahukan media sosial sangat berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Di perbedaannya, yang pertama, di jurnal pertama tidak memiliki saran, hanya kesimpulan saja. Yang kedua, kelima jurnal memiliki kesimpulan dan saran yang berbeda. Untuk daftar pustakanya, saya akan bacakan. Jurnal pertama, Adityo Benedito 2019, analisis pengaruh kepercayaan, kemudahan dan kualitas informasi terhadap keputusan pembelian secara online. Distus Kaskus htt.experiencesun.adwc.ac.id diakses pada tanggal 22 April 2015 pukul 1:58. Manajemen pemasaran dan pemasaran jasa Alpha Beta Bandung Anonim 2012. Pengertian media sosial, peran serta fungsinya. Anonim, sekilas sejarah Universitas Pasir Panjairan. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2015 pukul 10:12. Anonim, konsep dasar manajemen pemasaran. Diakses pada 19 Februari 2015 pukul 11:35. Bats Heriansah Rizky Amalina 2011. Analisis pengaruh kualitas produk, daya tarik iklan, dan persepsi harga terhadap minat beli konsumen pada produk ponsel Nokia. Jurnal kedua, T. Randung Than, S. Batula, F. V. Jorika, C. Monica, A. U. Sruti, dan M. D. Fani. Advertisement posting based on consumer behavior in Prokedia Computer Science 2015. Constantines Foundation of Social Media Marketing Prokedia sampai sok titik BHC 2014. A. Arnold for WOS Social Media Influencers Millennials Purchasing Decision 2017. L. Ken N. Kaya Social Networking Sites at Discussion and the Efforts of Attitude towards Social Network Advertising. Jurnal ketiga,
Abdurrahman A. 1982. Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan cetakan kelima Jakarta. Pradanya Pramimita. Andriani Grace 2013. Pengaruh produksi melalui media sosial terhadap minat beli Samsung berbasis online pada mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Anis Anifah 2014. Pengaruh brand awareness, brand image, dan media communication terhadap minat beli produk Bank Syariah Mandiri Cabang Muntalian Arikonto. Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik Jakarta PT Neka Cipta Arikunto. Jurnal keempat, Indika R. Deru dan Jovita Cindy 2017. Media sosial Instagram sebagai sarana promosi untuk meningkatkan minat beli konsumen. Jurnal Bisnis Terapan Vol 1 No 1 Juni 2017, halaman 25-31, Kotler and Keller 2016. Marketing Management Present Francis Hell Lovenlock Christopher dan kawan-kawan. 2013. Pemasaran jasa manusia, teknologi, strategi, perspektif Indonesia. Jilid 2, edisi ke-7, Erlangga, Kadir H.A. dan Raindra R. Pada tahun 2018, Public Service Analysis on Improving Community Stratification. Jurnal Sinar Manajemen 59-73. Putri Sugionto, Citra 2016. Pengaruh media sosial terhadap keputusan pembelian konsumen. Cherry melalui minat beli Jurnal Manajemen dan Startup Bisnis Volume 1 05 Desember 2016. Anas Sudiono 2010. Pengantar Statistik Pendidikan Jakarta, Raywali Press, Keris and Brock Ren 2010. Sosial media 101. Tactics and Tips to Develop Your Business Online. John Wiley and Sons Kevin Lanier Keller 2016. Marketing Management 15 tahun edition. Present Education Kotler and Keller 2012. Marketing Management. Treat Hand Edition Jakarta Erlangga Nugroho 2016. E-commerce memahami perdagangan modern dunia maya. Informatika Bandung Swiftman Kanuk 2004. Perilaku konsumen edisi 7 Printis Hell Jakarta. Untuk persamaan, kelima jurnal memiliki daftar pustaka. Kelima jurnal referensinya dalam ruang lingkup dunia digital dan iklan di media sosial. Perbedaannya, referensi kelima jurnal kita sama banyak. Kelima jurnal sumber referensinya berbeda-beda. Mungkin hanya ini dari saya. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, jika masih banyak kekurangan, mohon maafkan. Sekian dan terima kasih dari saya.